Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa antara lain sebagai berikut. 1. Menggunakan kata-kata khusus yang mengkonkretkan. Contoh, warna. Warna dirinci menjadi beberapa bagian, seperti warna merah, kuning, hijau. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contoh kalimatnya seperti ini. Ibunya orang yang sangat baik. Diperinci dengan kalimat penjelas berikut ini. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim adalah persamaan makna kata. Misalnya, indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat seperti elok, permai, molek, memukau, mengagumkan, dan lain-lain. Unsur kebahasaan yang berikutnya pada teks deskripsi seringkali menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk memperindah teks atau tulisannya. Contoh, hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang luas. Kemudian unsur kebahasaan yang berikutnya menggunakan kalimat rincian. Kalimat rincian contohnya sebagai berikut. Terumbu karang berwarna-warni. Kemudian diperinci dengan kalimat berikutnya. Ada terumbu karang berwarna orange, abu-abu, dan sebagainya. Ciri kebahasaan berikutnya pada teks deskripsi adanya kata ganti orang. Kata ganti orang yang ada dalam teks deskripsi adalah kata ganti orang pertama, yaitu penulis atau orang yang menceritakan, atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama tampak pada kata, contohnya di sini adalah ibuku. Ku di situ menunjukkan bahwa orang yang menceritakan atau penulis. Kucingku. Ku di situ adalah kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti orang ketiga tampak pada contoh rambutnya. Nya di sini adalah orang yang diceritakan atau objek yang diceritakan. Berarti orang ketiga atau kata ganti orang ketiga. Ada kata ganti juga ia, beliau. Beliau adalah orang lain yang diceritakan pada teks deskripsi. Kemudian yang berikutnya, ciri kebahasaan pada teks deskripsi menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan yang dideskripsikan. Nanti ada pada contoh pengidentifikasian unsur kebahasaan teks deskripsi pada ayah panutanku. Pada contoh berikut, kita bisa melihat adanya pendeskripsian menggunakan bahasa seolah-olah pembaca melihat, mendengar, atau merasakan apa yang ditulis. Pada paragraf 1 contohnya, ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih beruban. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Pada kalimat tersebut atau pada paragraf tersebut tampak penulis menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan yang dideskripsikan. Berikut ini secara rinci ada contoh identifikasi aspek kebahasaan pada teks deskripsi ayah panutanku. 1. Menggunakan kata-kata khusus yang mengkonkretkan. Bukti kutipan dalam teks kata khusus yang mengkonkretkan tampak pada paragraf 1 tadi, yaitu pada kata putih, kuning langsat, dan hitam. Kata putih, kuning langsat, dan hitam adalah kata khusus dari warna. Aspek yang diidentifikasi berikutnya adalah menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Bukti kutipan dalam teks yang bisa kita lihat adalah sebagai berikut. Ayahku orang yang sabar. Ayahku adalah orang yang paling sabar yang pernah aku kenal.
dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, aspek yang diidentifikasi adalah menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau padanan kata. Contoh yang tampak pada kutipan teks sebagai berikut. Wajahnya teduh dan selalu tersenyum. Teduh di sini sinonim dari kata tenang, tapi lebih memiliki emosi kuat. Selalu tersenyum sinonim dari kata ramah. Hal tersebut digunakan memang untuk menunjukkan emosi yang kuat. Irit kata sengaja digunakan penulis untuk menunjukkan emosi yang kuat sebagai sinonim dari kata pendiam. Kemudian aspek yang diidentifikasi berikutnya adalah menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret atau nyata. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk membuat tulisannya menjadi lebih bermakna atau lebih indah. Contoh yang tampak pada kutipan teks adalah kalimat berikut, bagai air yang mengalir tenang tetapi sangat dalam. Kalimat tersebut menggunakan majas metafora. Sengaja digunakan penulis untuk memberikan nilai puitis pada teks deskripsinya. Aspek yang diidentifikasi berikutnya adalah memunculkan kata ganti orang. Kata ganti orang yang tampak pada kutipan teks adalah kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama tampak pada kata ayahku. Ku di situ menunjukkan kata ganti orang pertama atau penulis yang menceritakan. Kemudian rambutnya, beliau adalah kata ganti orang ketiga. Nya dan beliau adalah objek yang dideskripsikan. Aspek keenam yang diidentifikasi dalam teks deskripsi adalah menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan yang dideskripsikan. Sudah saya ulas di awal tadi, tampak pada paragraf pertama, yaitu yang dideskripsikan postur ayah, umur ayah, rambutnya yang beruban, sehingga seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan objek ayah yang dideskripsikan. Agar kalian lebih memahami aspek kebahasaan pada teks deskripsi, mari kita berlatih dengan membaca terlebih dahulu buku paket halaman 27 dan mengerjakan buku paket halaman 28. Kalian identifikasi kata yang dicetak bawah atau yang digaris bawah dengan mencari sinonimnya. Sinonim adalah padanan kata. Misalnya nomor 1, sinonim dari kata elok adalah indah. Berarti nanti tulislah terlebih dahulu soalnya dan ditulis sinonim dari kata yang digaris bawah di bawahnya. Setelah itu kalian melengkapi teks deskripsi tentang objek sekolah. Kalian bisa melengkapi teks tersebut sesuai dengan kondisi sekolah kalian. Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah dan selamat belajar.